Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi Selasa 19 September 2023. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kuasa, terima kasih buat anugerah keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami, dan kendalikan hati kami, supaya tertuju telinga kami kepada firman-Mu, sehingga ketika kami mendengarkan, iman percaya kami bertumbuh. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat 29, demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus. Setelah kebangkitan Yesus, Petrus dan teman-temannya membangun persekutuan untuk melanjutkan pelayanan Yesus. Dalam pelayanan yang penuh semangat dan kuasa Roh Kudus, maka mereka dimampukan melakukan tanda-tanda ajaib, atau kita katakan tanda-tanda mujizat. Mereka diberi kuasa oleh Yesus untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, sehingga melalui pelayanan mereka tersiarlah, melalui pelayanan mereka, pemberitaan Injil mereka tersiarlah sampai ke Yerusalem. Namun pelayanan mereka tidak berjalan dengan mulus. Banyak orang yang tidak menyenangi, atau kita katakan banyak orang yang tidak senang, banyak orang yang gerah, banyak orang yang iri hati atas pelayanan mereka. Dan kita lihat secara khusus, yaitu para imam besar. Sehingga karena imam besar tadi tidak senang akan pelayanan mereka, sehingga mereka ditangkap dan bahkan dipenjarakan. Namun Bapak Ibu, Petrus dan teman-temannya tidak gemetar menghadapi para imam besar dan pengikut-pengikutnya yang menangkap mereka. Ketika Petrus dihadapkan kepada mahkamah agama, dia dilarang untuk menceritakan atau memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tetapi kita lihat apakah Petrus dan teman-temannya mau melaksanakan apa yang dikatakan oleh mahkamah agama tersebut, supaya mereka tidak melaksanakan pelayanan atau kita katakan untuk memberitakan Injil. Tidak. Petrus dan teman-temannya yang lain tidak mau menuruti apa yang dikatakan oleh mahkamah agama. Petrus dan teman-temannya lebih taat kepada segala yang diperintahkan Tuhan untuk selalu memberitakan firman Tuhan dibanding dengan apa yang diperintahkan oleh manusia. Dia tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh mahkamah agama tadi. Itu sebabnya kita lihat tuduhan itu mereka dituduhkan, atau kita katakan Petrus dan Yohanes di dalam penangkapan itu mereka tidak takut. Mereka bahkan mengungkapkan imannya, menunjukkan imannya dengan mengatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mereka menunjukkan iman, menyaksikan iman percaya mereka di tengah-tengah para imam besar itu. Karena kita lihat tugas yang mereka emban
berasal dari Tuhan. Itu sebabnya mereka tidak takut untuk melakukan pelayanan itu, pekerjaan itu. Sebab itu mereka hanya akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas mereka kepada Allah. Karena Allah yang memberikan tugas itu kepada mereka. Bukan mereka bertanggung jawab kepada manusia. Petrus telah menunjukkan keberanian bahwa dalam dirinya tidak ada rasa takut sedikit pun terhadap kuasa manusia. Para rasul telah mengambil pilihan untuk lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Karena itu, Petrus dan Yohanes yakin dan percaya bahwa Allah akan menyertai mereka dalam pelayanan pemberitaan Injil itu. Mereka menunjukkan iman yang teguh kepada imam besar itu, walaupun mereka akan kehilangan nyawa, tetapi mereka tetap taat dan setia kepada Allah. Mungkin kita ingat apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka diperhadapkan dengan situasi yaitu penghakiman hukuman akan dilemparkan kepada gua singa. Mereka tetap mengatakan keyakinan mereka, kepercayaan mereka di hadapan Nebukadnezar. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, begitu juga dengan kita. Kita tidak perlu takut siapapun yang mengancam kita untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kita harus lebih taat kepada firman Tuhan dibandingkan yaitu perkataan manusia. Tantangan dan ancaman apapun tidak pernah bisa melenyapkan pekerjaan Tuhan dalam diri orang-orang yang terpanggil melayaninya. Sebaliknya, motivasi yang keliru misalnya mengatasnamakan pelayanan padahal untuk kepentingan diri sendiri akan menuai kebinasaan. Tetapi ketika kita benar-benar dengan ketaatan, dengan kesetiaan kita melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menyertai. Itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada umat percaya, di mana Dia mengatakan di dalam Matius 28 itu, kalau kita baca mulai dari ayat 18 sampai 20, kita disuruh untuk memberitakan Injil dan bahkan Dia memberikan jaminan kepada kita bahwa Dia menyertai kita. Ketika Tuhan menyertai kita di dalam pemberitaan Injil, kenapa kita takut? Kenapa kita gentar untuk menunjukkan iman percaya kita? Karena Tuhan sudah mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Walaupun kita kehilangan nyawa sekalipun, biarlah kita tetap menunjukkan keyakinan kita di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan memberkati orang-orang yang percaya di dalam kehidupannya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini, yang mengingatkan kami Bapa supaya kami tidak gentar akan kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dunia ini, yang mengancam nyawa kami karena memberitakan Injil. Karena Tuhan memanggil kami, dan Tuhan memampukan kami untuk pekerjaan itu. Tuhan akan menyertai kami untuk pemberitaan Injil. Demikian juga Petrus dengan teman-temannya. Mereka tidak takut dan gentar akan kehilangan nyawa. Walaupun mereka di penjara, mereka menantang dan menunjukkan iman percaya mereka di tengah-tengah di hadapan mahkamah besar. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah sampai akhir kehidupan kami, tetap kami menunjukkan iman, keyakinan kami dalam hidup kami, walaupun nyawa taruhannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi.